Pada saat ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, yang mana di pertengahan bulan Sya'ban ini begitu banyak amaliyah-amaliyah yang mesti kita laksanakan, yang mesti kita lakukan sebagaimana para ulama salafun saleh terdahulu, yang mana ketika menghadapi pertengahan bulan Sya'ban, beliau-beliau mereka semua berupaya semaksimal mungkin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Qur'an, untuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita pada saat ini berada pada tanggal 14 Sya'ban, yang mana insyaallah nanti ba'da maghrib kita sudah masuk pada tanggal 15 Sya'ban, yang mana pada 15 Sya'ban ini begitu banyak amalan-amalan yang mesti kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini setidaknya ada amalan-amalan yang mesti kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana amalan-amalan ini saya nukil daripada kitab Madza fi Sya'ban, karya daripada Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala, yang mana beliau menyebutkan di dalam kitab ini setidaknya ada 3 amalan yang mesti kita berusaha untuk melakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berada di bulan nisfu Sya'ban, maka insyaallah kita semua doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan daripada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ila sama'id dunya lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru likulli syai' illa lirajulin musyrikin aw rajulin fi qalbihi syahna. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun ke bumi pada malam nisfu Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala sesuatu apapun kecuali dosa musyrik dan orang-orang yang di dalam hatinya tersimpan kebencian. Oleh karenanya amalan yang pertama kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon segala hajat kita, memohon segala harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita lakukan memohon, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yaitu kita dianjurkan untuk membaca 2 kalimat syahadat sebanyak-banyaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Sayyid Muhammad Alawi telah mengatakan, wa yanbaghi lil muslimi an yagtanima al-awqata al-mubarakata wal azminata al-fadilah wa khususan syahri Sya'ban wa lailatin nisfi minhu bil istikthari fiha min al-istighali bi kalimati syahadati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seharusnya bagi seorang muslim mengisi waktu yang penuh dengan keberkahan ini dan keutamaan dengan memperbanyak 2 kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang ketiga yaitu kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun manusia yang bersih dari dosa dan salah kecuali para anbiya dan para rasul. Tapi dengan kita sebagai manusia yang selalu melakukan dosa dan khilaf, berbuat mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita semua begitu banyak dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung
kita berada di pertengahan nisfu Sya'ban ini, kita memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita sehingga kita semua diampuni segala dosa itu. Amin ya rabbal alamin. Maka memperbanyak istighfar ini dianjurkan sebagaimana Sayyid Muhammad Al-Maliki telah mengatakan, al-istighfaru min a'zami wa ulama yanbaghi 'ala al-muslimi al-harisi ay yashtaghila bihi fil azminatil fadilati allati minha Sya'ban wa lailatin nisf wa huwa min asbabi taysirur rizq wa dallat 'ala fadlihi nususul kitabi wa ahadits sayyidil ahbab sallallahu alaihi wasallam wa fihi taghfiru lidh-dhunub wa tafriju lil qurub wa idhabu lil humum wa daf'u lil humum, yang artinya istighfar itu merupakan amalan utama yang harus dibiasakan oleh orang-orang Islam, terutama pada waktu yang memiliki keutamaan seperti bulan Sya'ban dan malam pertengahannya. Dan istighfar dapat memudahkan rezeki sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Pada bulan Sya'ban pula dosa diampuni, kesulitan dimudahkan, dan kesedihan dihilangkan. Maka inilah 3 amalan utama yang mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya, yang kita semua bisa melakukannya semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja, mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk antum semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu